Welcome to C3 Freedom Online Experience. Selamat hari Minggu semuanya. Saya percaya semuanya dalam keadaan sehat karena Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita dan melindungi kita. Nah, hari ini saya mau bawa kalian untuk mengucap syukur buat minggu-minggu yang sudah kita lewati yang selalu dalam penyertaan Tuhan. Dan sebelum mulai ibadah, ada beberapa info yang akan saya sampaikan. Berikut adalah infonya. Yang pertama adalah kalian bergabunglah bersama kita di live group kita yang kita adain seminggu sekali. Jadi di situ kita bisa bertemu bareng, bisa saling sharing bareng, dan kita bisa saling mendoakan tentang apa yang sedang kita hadapi atau yang keluarga sedang hadapi. Nah, live group kita juga ada beberapa pilihan yang kalian bisa pilih. Jadi silakan gabung sesuai pilihan yang kalian mau. Nah, yang kedua adalah kita mau infokan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang punya anak dari umur 7 sampai 13 tahun dan 13 sampai 20 tahun ke atas, kita punya C3 Freedom Games setiap minggunya jam 10.30 via Zoom. Dan kalau kalian bingung ID-nya, kalian langsung DM Instagram kita atau komen di Instagram kita, bisa juga di Facebook kita atau di YouTube kita untuk mendapatkan Zoom ID Zoom C3 Freedom Games selama ibadah berlangsung. Mari kita bersama-sama siapkan hati untuk menyembah Tuhan, cari tempat yang paling nyaman dan beri yang terbaik buat Tuhan. Let's enjoy the service. Welcome to C3 Freedom. Sebelum memulai ibadah, mari kita baca firman Tuhan dari Lukas 7 ayat 21-22. Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat, dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Amin. Let's worship God.
He is mighty to save forever. Author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine a light, let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine a light, let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Shine a light, let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine a light, let the whole world see. We're singing for the glory of the risen Who breaks the power of sin and darkness? Whose love is mighty and so much stronger? The King of glory, the King above all kings. Who shakes the whole earth with holy thunder and leave us breathless in awe and wonder? The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love, that you will take my place, that you will bear my cross. You lay down your life, that I will be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Who breaks the power of sin and darkness? Whose love is mighty and so much stronger? The King of glory, the King above all kings. Who shakes the whole earth with holy thunder and leave us breathless in awe and wonder? The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love, that you will take my place, that you will bear my cross. You lay down your life, and I will be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. This is amazing grace. This is unfailing love.
Naomi.
Terima kasih tim worship yang sudah mengajak kita untuk menyembah bersama-sama. Dan sekarang saya mau mengundang bapak-bapak dan ibu-ibu untuk persembahan. Silahkan transfer persembahan kalian melalui rekening yang ada di bawah ini. Dan menurut saya, persembahan itu adalah suatu pengorbanan yang kita lakukan untuk melatih diri kita supaya tidak terikat dengan materi yang kita punya. Kita juga ada layanan prayer request buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang butuh didoakan. Silahkan langsung klik prayer request bagi yang menonton online di online.church. Atau kalau kalian mau didoakan tapi nggak tahu caranya gimana, langsung aja komen di Facebook kita atau Instagram kita, atau DM di Instagram kita juga. Jadi selama ibadah berlangsung, kita akan doakan pokok-pokok doa yang Anda minta. Dan saya akan mengajak kalian untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami masih bisa ibadah online bersama-sama Tuhan. Dan kami mau tetap mengucap syukur untuk setiap berkat yang kami terima Tuhan. Hari ini saya berdoa untuk setiap orang-orang atau setiap jemaat-jemaat yang mempunyai usaha, supaya usahanya makin maju lagi Tuhan dalam berbisnis, dalam mengatur keuangannya juga Tuhan, atau kualitas dari bisnisnya tersebut Tuhan. Saya berdoa juga buat orang-orang yang masih mencari pekerjaan, supaya mereka tetap dikuatkan imannya, supaya mereka dapat pekerjaan yang mereka inginkan Tuhan. Dan juga untuk anak-anak yang sekolah online Tuhan, beri mereka hikmat yang lebih supaya mereka makin bisa mengerti apa yang diajarkan oleh guru-gurunya meskipun harus lewat online Tuhan. Dan juga saya mau berdoa untuk kesehatan setiap kita di dalam pandemik ini Tuhan. Kami percaya perlindungan-Mu tidak pernah habis dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau terus mengucap syukur dan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Mari kita sambut pelayan firman hari ini, yaitu Ibu Lauri. Tuhan memberkati. Hello C3 Freedom, welcome again to our online service, online experience. Nggak kerasa udah masuk bulan Desember. Wow. And selama PSBB transisi, saya lebih banyak berkecimpung di dalam dapur, gitu ya. Dan hari ini saya mau share beberapa manfaat garam dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Pertama, garam itu it gives it seasons, gitu ya. Jadi itu memberi rasa pada makanan. Ada yang mungkin ada ibu-ibu yang pernah mayo diet gitu ya. Kalau mayo diet itu kan kita makan without salt gitu ya. Jadi makan ayam, makan sayur, apapun nggak pakai garam. Bisa kebayang nggak sih rasanya? Saya pernah coba itu berapa hari, dan kayak berapa hari aja tuh kayak itu saya langsung on, kayak orang kurang mineral gitu ya. Itu salah satu fungsi garam. Lalu yang kedua adalah untuk preserve atau mengawetkan atau membuat tahan lebih lama. Contoh yang gampang adalah asinan gitu ya. Kadang-kadang kita lihat kalau makanan kaleng tuh tuna atau sardines di dalam air garam gitu ya. So fungsi yang kedua adalah untuk preserve. Lalu yang ketiga, garam itu juga elevate gitu. Maksudnya elevate itu apa sih? Ibu-ibu kalau yang suka baking gitu ya. Biasanya kalau baking kan kita berpikir bahwa oh ya pakai gula gitu ya. Semua kue pakai gula, cookies pakai gula. But kita add a dash of salt, dikit aja garam, untuk membuat rasa itu lebih lebih keluar, lebih bold gitu ya. Kalau kita bikin cookies gitu ya, jadi coklatnya lebih kerasa, caramel lebih kerasa. Terus jadi lapar belum? Oke. Lalu garam itu juga untuk clean, ya. Jadi kalau misalnya kita bikin cah brokoli misalnya gitu ya, atau sayur whatever gitu, biasanya setelah dipotong-potong, brokolinya atau buncisnya atau whatsoever saya rendam di dalam air garam gitu ya untuk membersihkan. Lalu yang terakhir adalah garam itu berguna untuk heal gitu. Siapa di sini yang pernah diare? Pasti semua pernah diare. Dan kalau zaman dulu kita diajarin bahwa kalau kita diare, pertolongan pertamanya apa? Kita minum Oralit yang adalah campuran garam, betul ya? So, saya biasa bisa beli minyak goreng, whatever belanjaan rumah itu misalnya seminggu sekali itu ya,
Ada kali beli minyak goreng, beli apa yang lain tuh seminggu sekali pasti beli. Tapi nggak tentu dalam 2 bulan saya beli garam 1 kantong. Gitu ya. Dan kalau saya beli garam itu juga saya nggak pernah ingat mereknya apa. Kayak like, oh garam, I just take it gitu ya. Lain ya kalau kita beli air mineral kan ada merek A, merek B, merek C gitu. Kita bisa ingat mereknya. Tapi kalau garam it's like, oh ya whatever it is, pokoknya saya ambil aja garam gitu. Jadi maksudnya kalau belajar dari garam, kayak garam itu dia nggak menonjolkan diri gitu ya. Garam adalah garam gitu ya. Garam juga dia nggak perlu bersaing dengan gula gitu ya. Dan supaya kita nggak jadi seperti lagi kursus masak, supaya rohani dikit gitu ya, kita baca ayat ini. Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Dalam ayat ini Yesus nanya, kalau garam menjadi tawar terus lu mau gimana? Gitu ya. Padahal Yesus pasti tahu bahwa garam itu tidak bisa jadi tawar. Garam itu dengan sendirinya adalah garam gitu ya. So by hook and crook dia adalah garam gitu. Dia adalah satu mineral sendiri, dia adalah garam. Tinggal mau garam laut, garam dari pegunungan gitu ya. Sama kayak emas contohnya. Emas adalah emas, dia adalah elemen emas gitu ya. Mau dia bilang, aduh gue bosen, gue pengen kelihatan silver, gue mau sepuh silver. Tapi tetap dalamnya adalah emas. Begitu juga dengan garam gitu ya. So garam adalah garam. Firman Tuhan tadi berkata bahwa kita adalah garam dunia. Tadi kalau melihat fungsi garam, kita kalau pakai garam kan cuman sedikit. Ya, kita kalau misalnya bikin sayur sepanci atau bikin apalah daging whatever kita masak, kita nggak mungkin taruh garam segini banyak kan? Iya nggak sih? Kita semua cukup pakai garam, kita cuma pakai just a dash of salt. Dan hanya dengan sedikit aja dia udah memberi rasa gitu ya. Mengingat itu gitu, merenungkan itu, kayak Tuhan kayak kayak bilang sama saya gitu lagi pas iseng lagi masak gitu. Kayak you see, garam itu tuh God is only asking untuk sedikit kok. Apa yang Tuhan minta dari kehidupan kita itu it's not much. Bahkan dengan sedikit saja kita sudah bisa kasih season buat dunia ini. Kita bisa kasih influence buat dunia ini. Cuman kadang-kadang apa sih yang membuat kita tidak menjadi garam dunia? Ingat tadi, garam gak bisa tawar. Tapi garam bisa gak berguna. Garam gak akan berguna. Bisa bayangin gak sih kalau garam ini, ya udah saya taruh aja dalam lemari. Tetap aja sih, saya tungguin berapa tahun dia pasti tetap asin. 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, garam ini akan tetap asin. Tapi, apakah garam ini berguna? Tentunya tidak. Karena kita simpen aja dalam lemari, gitu ya. And sometimes kita dalam kehidupan ini, kenapa kita nggak mau jadi garam dunia? Kenapa kita nggak mau kasih pengaruh? Karena sometimes kita berpikir bahwa, kita kalau mau bikin impact, kita mesti bikin impact yang besar dong. Mesti bikin yang wow, yang gede gitu. Well, Tuhan bilang, start small. Garam itu tadi cuma sedikit kok, sejumput kok. Tanpa kita nggak rasa. Makanya tadi saya bilang, saya jarang banget beli garam. Karena hanya dengan garam sedikit, saya bisa bikin masakan begitu banyak. Dengan sedikit garam dari kehidupan kita bisa kasih pengaruh yang banyak buat orang. Start small. Mulailah dengan keluarga kita. Mulailah dengan tetangga kita, teman-teman kita. Mulailah dengan komunitas kita. You never know kita bisa reach out sampai seberapa jauh. Seasons people's life with goodness. Gitu ya. Tadi kan bilang fungsi garam adalah season. Gitu. Let people taste and see God's goodness lewat kehidupan kita. Preserve them. Kuatkan mereka. Teguhkan mereka waktu di dalam masa-masa yang sulit. Heal them. Sembuhkan luka-luka mereka. Mungkin luka-luka jasmani, mungkin luka-luka rohani,
and elevate others. Bantu orang lain untuk menjadi lebih baik. Dan seperti tadi saya bilang, saya kalau beli garam, saya nggak ingat mereknya apa. Waktu kita mau bantu orang, waktu kita mau season, waktu kita mau preserve, kita mau heal, kita mau elevate mereka, kita nggak usah bawa merek. Ya, so it's not about kita menjadi terkenal. Ada nggak sih? Kayaknya nggak ada tuh. Kayaknya saya nggak pernah kepikir menu misalnya ini mau Natal babi putar gitu ya. Babi putar saya percaya dia pasti dikasih garam. Waktu diputer-puter itu pasti dikasih garam. Tapi kayaknya kita nggak pernah bilang, oh ya ini garamnya di dalam babi putar. Nggak pernah begitu ya. Tapi yang kita mention, babi putar, bebek panggang, ayam rebus, steak, sirloin, whatever. Tapi kita nggak pernah bilang, oh ya ini salted salted sirloin gitu. Jadi saltnya itu selalu ada di background gitu ya. Yohanes 3 ayat 16. Kita tahu banget ayat ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hampir seluruh dunia merayakan Natal. Even di Indonesia sekalipun, kita juga merayakan Natal. Kita kalau pergi ke mall, ke cafe, we see Christmas ornaments di mana-mana. Hiasan Natal ada di mana-mana, pohon Natal di mana-mana, lagu-lagu Natal ada di mana-mana. But this whole world nggak semuanya sungguh-sungguh mengerti apa artinya Natal. So this is the season. Yeah. This is the season to season. Let's be the salt of the world. Mari kita menjadi garam dunia. Bahkan di dalam hal-hal yang kecil. Remember, start small. Start small. It doesn't have to be a huge impact. Kalau kita belum bisa kasih makan untuk 100 orang, it's okay. Do one. Ya, kalau kita belum bisa bagi-bagi apa buat 50 orang, then it's okay. Start with one. Ayat tema kita untuk bulan ini dari Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Saya lebih suka dalam versi bahasa Inggrisnya dikatakan begini. For I am not ashamed of the gospel. I repeat ya. For I am not ashamed of the gospel. For it is the power of God for salvation to everyone who believes. Inilah waktu-waktu di mana kita bisa memberitakan kabar baiknya Tuhan. Kita bisa kasih tahu Injilnya Tuhan, kasihnya Tuhan buat whoever yang kita ketemu. Ya, be the salt of the world. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk bulan ini Tuhan di mana kami boleh merayakan kelahiran Tuhan Yesus buat setiap kami. Bapak ajar setiap kami Tuhan, untuk kami berani Tuhan, untuk kami boleh teguh Tuhan, untuk kami boleh menyampaikan kabar baik Tuhan Yesus kepada setiap orang Tuhan Yesus. Untuk kami boleh menjadi garam dunia Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya Tuhan dengan sejumput garam Tuhan Yesus, kami bisa kasih season, kami bisa kasih flavor buat banyak orang Tuhan Yesus. Biar kami mulai Tuhan dari keluarga kami, dari tetangga kami, dari komunitas kami Tuhan. Dan bahkan mungkin untuk orang-orang di luar sana Tuhan, orang yang kami gak kenal Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, we can season, we can preserve, we can heal, we can clean, and we can elevate others Tuhan Yesus. Karena Tuhan yang hidup di dalam setiap kami. I am not ashamed of the gospel.
kabar baiknya Tuhan buat setiap orang, agar orang mengerti dan orang percaya bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name! What a beautiful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater.
Terima kasih Ibu Lauri untuk sharingnya. Saya percaya sangat memberkati untuk jemaat-jemaat yang menyaksikan, bahkan yang mendengar juga. Dan untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang mau mendapatkan sermon notes-nya, silakan dapatkan di link bawah ini. Oke, dan saya mau mengucapkan terima kasih untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara yang terkoneksi bersama kita di live group, dan bahkan yang mau juga didoakan melalui prayer request. Silahkan, kalau kalian masih bingung, silahkan langsung hubungi platform-platform yang kita punya, Instagram, Facebook, bahkan di YouTube juga ada. Jadi silahkan terus terkoneksi bersama kita supaya kita bisa terus bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih dan see you again next week. God bless you all. Yeah.